teman-teman, selamat datang di channel Teman Inklusif. Nah, di channel ini kita akan sharing nih tentang anak yang memiliki kebutuhan khusus atau yang lebih kita kenal dengan disabilitas. Nah, teman-teman, anak yang memiliki kebutuhan khusus ini juga memiliki hak yang sama dengan kita semua. Jadi, yuk kita lebih peduli dengan disabilitas dan stop diskriminasi. Oke teman-teman, yuk bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini bermanfaat. Nah, di video yang pertama ini kita akan sharing nih tentang Braille dari sejarahnya dulu. Nah, mungkin teman-teman masih ada nih yang masih asing dengan apa sih Braille itu. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Yuk langsung saja kita simak. Nah, apa sih huruf Braille itu? Jadi teman-teman, huruf Braille itu merupakan huruf dengan sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra atau teman kita yang memiliki kebutuhan khusus atau yang memiliki hambatan dalam penglihatannya, sehingga mereka membutuhkan sistem tulisan sentuh untuk membaca dan menulis. Karena kita tahu kan, untuk seperti kita yang bisa melihat dengan baik, kita bisa membaca dan menulis dengan baik. Namun teman kita tunanetra ini memiliki hambatan dalam penglihatannya, jadi mereka perlu modifikasi untuk membaca dan menulisnya, sehingga muncullah huruf Braille ini. Nah, gimana sih awal mulanya bisa ada huruf Braille itu? Nah, teman-teman, karena kita tadi udah tahu ya di awal tunanetra itu apa. Tunanetra memiliki keterbatasan penglihatan. Jadi, teman kita tunanetra ini memiliki hambatan untuk menerima informasi, khususnya dalam bentuk tulisan. Nah, karena hal inilah tunanetra harus mengoptimalkan kepekaan indera lain untuk membantu mengoptimalkan karena keterbatasan penglihatannya tadi, seperti pendengarannya, penciumannya, dan perabaannya. Nah, karena itu informasi visual yang tidak bisa ditangkap oleh teman kita yang tunanetra ini harus dirubah ke dalam bentuk lain, sehingga muncullah huruf Braille itu. Tapi awal mulanya sistem baca tulis dari Braille ini siapa sih yang mengembangkan? Nah, awal mulanya itu dari seorang Kapten Charles Barbier. Nah, ini orangnya. Kapten Charles Barbier ini merupakan seorang mantan perwira. Nah, dia ini menciptakan sistem baca tulis. Nah, untuk apa dia menciptakan sistem baca tulis ini? Dia digunakan untuk memberikan sandi atau pesan kepada serdadunya. Nah, sandi yang digunakan oleh Charles Barbier ini merupakan sandi berupa garis-garis dan titik-titik timbul. Nah, sandi berupa garis-garis dan titik-titik timbul. Kenapa kok dia menggunakan sandi berupa garis dan titik timbul? Karena untuk memberikan pesan kepada serdadunya itu dalam kondisi gelap malam. Jadi kalau malam kan kita tahu pasti gelap, sehingga dia membutuhkan garis-garis dan titik-titik timbul tadi dengan cara diraba. Nah, terus pesan tersebut dibaca dengan cara meraba antara rangkaian kombinasi garis dan titik yang tersusun menjadi sebuah kalimat. Nah, sistem tulisan yang dipakai oleh Kapten Charles Barbier ini pada zamannya itu dikenal dengan night writing karena tadi digunakan dalam kondisi gelap malam. Kemudian dari sistem baca tulis yang dipakai oleh Kapten Charles Barbier ini ada seorang tunanetra bernama Louis Braille. Nah, Louis Braille ini kemudian mengadakan uji coba dari sandi garis dan titik yang telah diciptakan oleh Kapten Charles Barbier tadi, diuji cobakan kepada siapa? Kepada kawan-kawannya yang juga tunanetra. Dia menguji cobakan nih, apakah sandi dan garis itu teman-temannya itu bisa meraba dengan baik. Nah,
ternyata dari hasil uji coba Louis Braille ini, jari-jari tangan yang digunakan oleh tunanetra itu lebih peka terhadap titik dibandingkan garis. Nah, tadi kan si Kapten Charles Babbage kan punya sandi berupa kombinasi antara titik dan garis. Setelah diuji cobakan kepada tunanetra langsung, ternyata si tunanetra itu lebih peka terhadap titik daripada garis. Nah, akhirnya si Louis Braille ini yang mengembangkan huruf sandi tadi menjadi huruf Braille. Sehingga kenapa namanya Braille? Karena penciptanya ini namanya Louis Braille atau Louis Braille. Nah, pada kelahiran Louis Braille 4 Januari itu juga diperingati sebagai Hari Braille di seluruh dunia. Nah, untuk awal mula mengenal Braille itu kan tadi terdiri dari awalnya dari sandi dan garis, kemudian dikembangkan oleh penciptanya sendiri itu berupa titik. Nah, titik dalam Braille ini jumlahnya ada 6 titik. Kita perhatikan di gambar itu ada 6 titik. Ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita harus memperhatikan baik-baik nih letak dari titik Braille-nya. Nah, kita harus ingat titik pertama, kita ingat titik 1, 2, dan 3. Nah, gimana mengingatnya? Titik 1, 2, 3 ini kita lihat ada di sebelah kiri kita. Jadi kita harus ingat titik 1, 2, 3 itu mulainya dari kiri atas turun ke bawah, kemudian lanjut ke kanan atas turun ke bawah. Jadi kita harus ingat letak titiknya. Titik 1 di sebelah kiri dan titik 4 di sebelah kanan. Kemudian urut. Nah, kita harus paham itu agar kita mudah dalam menggunakan Braille. Nah, untuk menulis Braille sendiri nggak seperti kita yang bisa menggunakan pulpen, pensil, dan lain sebagainya, tapi memiliki alat khusus yaitu namanya Riglet dan juga stylus. Nah, Riglet ini seperti papan cetaknya yang warna hijau ini contohnya, ada juga yang warna biru, banyak. Jadi ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Jadi tergantung rigletnya. Kebetulan riglet ini terdiri dari 4 baris. 1 baris, 2 baris, 3 baris, dan 4 baris. Nah, yang riglet yang panjang ini namanya riglet. Dan untuk mencocoknya atau nanti kan setelah kita pakai stylus ini, nah si stylus ini yang membuat tulisannya timbul yang dapat diraba oleh tunanetra. Jadi si rigletnya ini nanti kita butuh lagi satu alat yaitu kertas. Kertasnya ini kita bisa menggunakan kertas buffalo yang agak tebal ketimbang kertas biasa. Jadi bisa menggunakan kertas buffalo atau kertas gambar. Paling mudah pakai kertas gambar, itu juga tebal bisa. Nah, itu si rigletnya ini bisa dibuka nanti. Setelah dibuka kita pasang ke kertasnya. Kemudian kita tinggal langsung tulis pakai ininya, pakai stilusnya. Kita bisa tulis dengan tek 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 tek. Nah, gitu. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk teman-teman yang ingin memberi saran atau kurang jelas bisa langsung komen di bawah. Dan sekian video sharing kali ini. Bye-bye. Salam inklusif.